Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavianto Putra dengan NPM 1970065161153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara bertransaksi online secara aman ya pada e-commerce dan toko online dan lain sebagainya ya. Dengan memenuhi syarat nilai saya di semester 2 dengan forum tugas 2 ya, dengan mata kuliah Security Privasi R01. Selanjutnya saja kita lanjut ke materinya. Masuk. Iya, cara bertransaksi online secara aman. Oke, kita lanjut saja ke materi pertama. Perkembangan transaksi online. Perkembangan transaksi online sendiri itu kita tarik ke undur belakang pada tahun 90-an ya. Pada tepatnya 1994, Netscape merilis browser navigator di bulan Oktober dengan nama kode Mozilla. Sementara Pizza Hut menyediakan fasilitas online-nya pada halaman web tersebut di Mozilla, yaitu dan bank online pertama yang dibuka. Tapi cuman belum ada ini ya, React Native dan lain-lain, maka tampilan webnya cuma sebagai kumpulan informasi saja, belum ada bisa transaksi dan lain-lain ya. Lalu tahun 95 Jeff Bezos merilis Amazon.com dan merupakan stasiun radio internet komersial gratis 24 jam. Lalu Dell dan Cisco mulai menggunakan internet untuk transaksi online secara intensif yang lalu dimanfaatkan oleh eBay yang membuat nama Auction Web. Lalu tahun 98 perangko elektronik dibeli dan didownload di print dari web. Lalu selanjutnya ada di business.com yang dibeli di $149.000 di tahun 1997, dijual kepada e-companies seharga $7,5 juta US dollar. File sharing peer-to-peer Napster diluncurkan. ETG Store diluncurkan juga untuk menjual barang dekorasi rumah secara online. Lalu tahun 2000-an .com bust, 2002 lalu eBay mengakuisisi PayPal sebesar 1,5 miliar US dollar. Lalu Amazon.com dengan profit tahunan pertama. Lalu Business.com diakuisisi RH.net sebesar 245 juta dolar US dollar. Lalu 2008 penjualan e-commerce dan online retail diproyeksikan mencapai 204 miliar US dollar yang meningkat secara besar sebesar 17% pada tahun 2007 ya. Lalu di Indonesia sendiri kita mempunyai toko bagus dulu namanya, ada namanya toko bagus itu sebelum berubah jadi OLX seperti sekarang ya. Dulu ada namanya toko online toko bagus yang tahun 2000-an. Lalu Nadiem Makarim juga mendevelop Gojek pada tahun 2000-an juga, tapi cuman belum berbentuk aplikasi seperti sekarang ya. Dulu masih lewat ini, lewat nomor telepon ya. Dan itu juga di web, nomor telepon di web lalu baru dijemput, belum ada aplikasi kayak memesan seperti sekarang. Terus lahirnya di e-commerce juga ditandai kayak bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai internet service atau ISP pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal teknologi dalam segala bidang. Salah satunya ya bisnis online ini. Kemudian tahun 96 Devia Intrabumi atau Dinet yang menganggap perintis jual beli online, kehadiran media transaksi ini menjadi kabar yang baik ya, tidak hanya bisnis melainkan konsumen lain juga. Dengan menggunakan internet, proses transaksi jauh lebih mudah. Akan tetapi ya karena emang awal mulanya web ini itu sebenarnya cuma mengumpulkan informasi, belum ada React.js dan lain-lain, jadi belum ada ini ya antara transaksi antara penjual dan pembeli ya atau konsumen ya, karena masih read only webnya dulu, belum ada React kayak native JavaScript dan lain-lain ya, masih read only, belum ada interaksi antara pengguna, konsumen dan penjual. Lalu apa saja sih masalah transaksi online itu? Nah, transaksi online itu macam-macam ya. Salah satunya yang pertama itu adalah scam. Scam yaitu sebuah tindakan yang direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain. Biasanya terjadi
kontak komunikasi baik melalui media, chat, telepon, dan lain-lain. Yang salah satu contohnya tuh yang dulu pada SMS ya kayak papa minta pulsa atau mama minta pulsa, atau kayak anaknya di penjara, atau misalnya scam itu kayak misalnya kita mau beli barang gitu, terus lihat barangnya murah banget tuh, pas kita beli ternyata zonk ya, tipu, scam. Jadi barangnya kita nggak dapat, kita bayar ke orang tapi kita nggak dapat barangnya, itu kita ditipu, scam, karena kita tergiur dengan harga yang sangat murah ya. Lalu yang kedua ada phishing. Nah, phishing ini ya suatu tindakan atau penipuan yang mencuri informasi kepentingan dengan yang penting nih ya, kayak data ya pribadi, data sekolah, data kampus, terus atau informasi debit atau kredit kita, terus informasi bank atau informasi KTP kita atau kartu keluarga yang ibaratnya itu informasi vital ya. Yaitu dengan cara kita dimasukkan ke halaman halaman atau situs web yang palsu. Jadi dengan kita masuk ke situ, data kita ke tracking semua tuh. Jadinya informasi kita ke ambil semua karena kita ngeklik link menuju email palsu, web palsu ya. Biasanya kan kalau link itu bisa dibedain, apalagi kalau phishing ya mungkin lebih mudah kali ya untuk kalau udah berpengalaman ya, bisa dibedakan mana link yang phishing atau link yang asli. Kayak web kuliah sendiri, web kuliah UNES kan webkuliah.ac.id. Nah, .ac ini kan akademik ya. Jadi bisa dilihat sendiri mana link-link yang berpotensi sebagai link phishing atau link yang asli ya. Selanjutnya ada akun takeover. Nah, takeover ini ya mengambil akun tanpa melakukan komunikasi korban atau pelaku yang merasakan dampaknya. Jadi misalnya kayak kita nih eh, main login atau kita biasanya login di salah satu device orang ya. Nah, kita device terus kita malah remember password dan email ya. Lalu salah satu yang pemilik device itu atau mungkin di device umum ya, terus memakai device itu lagi melihat akun kita ada email dan passwordnya, lalu bisa diambil sama pelakunya ya, terus diganti passwordnya. Nah, itu namanya akun takeover. Selanjutnya ada carding atau stolen card atau card stolen. Nah, carding ini suatu fenomena yang sebenarnya sering terjadi di transaksi online ya, karena tindakannya itu seperti mengambil kartu kredit atau debit korban tanpa mengalami komunikasi. Biasanya adalah carding orang terdekat, itu kayak orang terdekat, keluarga atau kerabat ya. Nah, carding ini tuh biasanya juga nggak cuman orang-orang terdekat juga ya, karena bisa orang jauh juga. Mungkin korban phishing juga bisa terkena carding atau card stolen ini karena datanya sudah diambil semua. Jadi pelakunya bisa tahu nomor rekening atau nomor kartu debit dan sebagainya macamnya untuk melakukan transaksi ya, dengan menggunakan kartu tersebut, yang dimana sangat merugikan sekali bagi kita sebagai konsumen yang ingin membeli ya. Selanjutnya ada tips nih, tips transaksi online yang aman nih. Nah, tips transaksi online yang aman ini salah satunya ya, yang pertama kita pastikan dulu nih pembayarannya ini sah atau sudah terdaftar belum nih. Biasanya kan pembayaran kan biasanya melalui bank ya. Nah, kita lihat dulu nih banknya ini sudah bank-bank yang berlisensi atau terdaftar di OJK atau di BI ini dulu. Maksudnya sudah terjamin gitu. Atau misalnya pembayarannya mungkin lewat e-wallet ya, seperti Dana dan lain-lain, itu kan sudah terverifikasi ya, maka kita harus perhatikan dulu. Lalu yang kedua, kita periksa dulu nih ulasannya di situs web epinios.com atau buyserate.com atau OJK atau Bank Indonesia nih. Kita pastikan dulu minimal OJK lah ya, karena kita transaksi online kan harus lihat dulu minimal, kalau biar tidak ditipu tuh. Biasanya kan kalau ditipu paling ya tidak ada rekber ya, langsung kita transfer ke pelaku. Nah, itu sangat beresiko sekali, maka kita lebih aman tuh transaksi lewat toko online. Jadi kalau kita kenapa-napa kita bisa mengajukan komplain ya, atau minimal ada pihak ketiga seperti rekber. Lalu yang ketiga, kita lihat dulu nih situs layanannya, pembayarannya itu mendapatkan stempel
prosedur dari trust, versing, atau benar bisnis bureau online atau OJK dan BA nih. Ini sangat penting. Nah, kalau tidak ada, maka kita harus hindari karena ini kemungkinan besar scam. Lalu yang terakhir, kita lihat dulu situs web ini menggunakan teknologi enkripsi atau tidak nih. Karena walaupun web atau aplikasi kita benar ya, maksudnya ya dalam flow-nya ini benar ya, maksudnya dalam suatu sah gitu, transaksi yang sah, tapi cuman kita lihat dulu dia tereskripsi atau tidak. Karena kalau tidak tereskripsi, ini sangat membahayakan sekali karena transparan transaksi kita. Jadi orang lain bisa mendapatkan informasi transaksi kita, termasuk ya data debit yang kita pakai untuk melakukan transaksi online dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Selanjutnya, lalu langkah apa saja sih yang harus kita lakukan misalnya kita sudah menjadi korban dari beberapa kejahatan yang tadi seperti scam, carding dan lain-lain. Nah, yang harus kita lakukan untuk melakukan misalnya kita jadi korban ya, yang pertama kita memulai proses untuk menghubungi biro bank atau organisasi lain yang mungkin terlibat kayak e-wallet, terus kan kayak ada dana kita telepon, terus bank mandiri dan lain yang ibaratnya tuh kita punya dana di situ atau aset di situ, kita juga telepon untuk melakukan blokir sementara. Lalu kita mengajukan membuat surat lapor dan mengajukan keluhan ke kepolisian. Lalu mengajukan pada Komisi Perdagangan Federal dan pernyataan tertulis dan ibaratnya minimal OJK, Kominfo dan BI untuk melakukan pengeluhan ya. Lalu kita membawa bukti bahwa kita tidak bersalah dan mengklaim bahwa kita sedang tercuri identitasnya atau kita ditipu gitu. Identitas kita dipakai orang lain. Lalu kita harus mendapatkan salinan dari surat lapor polisi tadi yang kita bentuk, yang kita buat, yang kita ajukan gitu. Kita harus mempunyai salinan, lalu kita merujuk surat salinan ini ke organisasi yang tadi kayak BI, OJK, dan Kominfo bahwa identitas kita telah dicuri dan dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kita hubungin kantor kejaksaan distrik untuk menuntut lebih lanjut individu yang mungkin terlibat dalam pencurian identitas kita, yaitu kalau pelakunya sudah ketemu juga ya. Lalu sementara untuk kita polisi melakukan investigasi, kita bisa lakukan perbaruan data seperti nama, pertanyaan-pertanyaan autentikasi yang misalnya kalau kita lupa password itu kan biasanya ada pertanyaan autentikasi ya. Nah, itu kita harus perbarui juga ya agar tidak dapat dijebol akunnya oleh pelaku. Terus mengganti password pada akun email, bank dan lain-lain yang ibaratnya tuh yang saling terhubung ya. Kita harus mengganti. Nah, habis itu kita tinggal menunggu investigasi saja. Ya, sekian dari saya, segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau jika ada kata-kata terbatas saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.